Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sudah mandi dan sarapan atau belum? Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tematik. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema ketiga pembelajaran 1, 2, 3. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku catatan kalian untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama ada dari Bahasa Indonesia mengenai menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Sebelumnya kalian sudah pernah Miss Novi tugaskan untuk membuat peta pikiran ya. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada tentang membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Sebelumnya Miss Novi mau tanya, siapa yang tahu contoh kata tanya yang ada itu apa saja? Iya, benar, pintar semua ya. Ada kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Sekarang simak ya, perhatikan contoh penggunaannya. Misalnya kata tanya apa, contoh kalimatnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi ada kata tanyanya, ada subjeknya, objeknya, apa yang ditanyakan. Kedua, ada kata tanya mengapa. Mengapa ekosistem harus dijaga? Ketiga, contohnya kata tanya di mana. Di mana ekosistem air tawar berada? Yang keempat, contoh kata tanya kapan. Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Yang kelima ada contoh kata tanya bagaimana. Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan yang terakhir ada kata tanya siapa. Contohnya yaitu siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya. Selanjutnya kita belajar mengenai tentang menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan itu berarti mencari informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide dari pokok teks tersebut. Ya, teks non-fiksi kalian ingat tidak apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Iya, benar, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPA mengenai hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Nah, di sini ada banyak hewannya ya. Kemarin kan rantai makanan hanya satu baris saja. Nah, kalau ini namanya adalah jaring-jaring makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem itu dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, contohnya pertama ada tanaman atau tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh rubah. Nah, rubah ini kemudian dimakan oleh harimau. Ya, kemudian di sini juga ada tumbuhan dimakan oleh kelinci, ya. Kemudian kelincinya dimakan oleh seperti harimau belang ya. Nah, kemudian konsumen puncaknya baru dimakan oleh harimau yang lebih besar. Nah, yang terakhir ini ada tikus. Tanaman atau tumbuhannya dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh burung hantu ya. Nah, burung hantu ini termasuk konsumen puncak atau bisa juga tikusnya ini dimakan oleh ular.
Selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini konsumen puncaknya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan ini tadi ya dinamakan jaring-jaring makanan. Makanya untuk jaring-jaring makanan ini sangat bervariasi dan banyak sekali hewannya. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Tadi saling berhubungan ya, antara satu dengan yang lainnya. Lalu perhatikan ada 2 contoh rantai makanan berikut. Yang pertama ada padi. Padi ini sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Dan dari tikus ini dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Burung elang ini sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Selanjutnya ada rantai makanan yang kedua yaitu wortel. Wortel ini dinamakan produsen ya karena tumbuhan. Wortel dimakan oleh kelinci. Kelinci dinamakan konsumen tingkat 1. Nah, dari kelinci dimakan oleh serigala. Serigala ini dinamakan konsumen tingkat 2. Serigala selanjutnya dimakan oleh harimau. Harimau ini adalah konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Selanjutnya berikut ini adalah pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada ya atau habis diburu ya, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Misalnya di sini ada hewan ular. Ular ini terkadang sering diburu oleh manusia karena untuk diambil kulitnya ya, kulitnya bisa dijadikan tas, sepatu. Nah, jika ular ini habis atau populasinya tinggal sedikit, maka tikusnya akan bertambah banyak. Maka tikusnya akan merusak tanaman jagung ya. Maka tikusnya ini akan bertambah banyak karena tidak dimakan oleh si ular ya. Otomatis petani atau manusia mengalami kerugian, gagal panen ya. Nih contohnya jagung. Jagung biasanya dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian bisa juga jagung ini dimakan oleh belalang ya, daun-daunannya. Kemudian belalang dimakan oleh kadal. Nah, kadal baru dimakan oleh ular. Selanjutnya ada juga jagung dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Nah, katak dimakan oleh ular. Makanya kalau ularnya habis diburu oleh manusia, jadi si katak ini semakin banyak dan juga tikusnya juga semakin banyak, bisa merugikan ya. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran SBDP. Ada ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Sumber ide gerak tari biasanya dilalui atau diperoleh melalui pengamatan ya, oleh koreografer ya. Mereka adalah yang biasanya mengajarkan tarian-tarian atau pengamat tari, koreografer. Nah, selanjutnya ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan beberapa properti tari. Siapa yang bisa sebutkan apa saja contoh properti tari? Iya, pintar. Properti tari itu contohnya ada selendang, ada topeng, ada payung, ada panah, busur panah, ada juga topi Bambang Cakil begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Next, kita masuk ke pelajaran IPS. Ada pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi alkulturasi atau pencampuran budaya. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, selain ada keuntungan, ada juga kerugiannya. Jadi pengaruh letak strategis Indonesia ini juga memberikan kerugian sebagai berikut. Yang pertama, banyak budaya daerah yang mulai tersingkirkan, mulai diabaikan, mulai tidak dikenal akibat banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke dalam Indonesia. Dan juga banyak juga
kebudayaan nilai-nilainya mulai luntur. Biasanya negara Indonesia ini memiliki sikap gotong royong, suka bekerja bakti, ya, memakai pakaian yang sopan. Tetapi dengan adanya budaya asing yang masuk, mulai tersingkir menjadi agak individualisme, kemudian memakai pakaian yang tidak sopan, ya. Itu tidak boleh kita contoh ya, Nak, ya. Percampuran budaya itu memang bagus, tetapi kita tetap harus menyeleksinya, harus selektif, ya, menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk, ya. Yang buruk harus kita tinggalkan, yang baik boleh kita pergunakan atau kita tiru. Nah, selanjutnya untuk pelajaran PPKN di sini ada persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia ternyata turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kita tidak boleh terpecah belah, kita harus bersatu semuanya. Ya. Nah, berikut ini ada sebuah gambar. Miss Novi mau tanya, apa nama kegiatan berikut ini? Iya, pintar. Ini adalah contoh kegiatan kerja bakti atau gotong royong di rumah. Ya, di rumah ini ayah membantu untuk membersihkan kaca jendela. Kemudian kakak membantu membersihkan vas bunga. Sedangkan ibu menyapu lantai dan adik membantu untuk membereskan mainannya. Ya, sebutkan manfaat kegiatan tersebut. Apa manfaat dari kerja bakti atau gotong royong? Iya, pintar. Pekerjaan cepat selesai. Pertama, yang kedua, pekerjaan berat bisa menjadi lebih ringan, ya, dan juga dapat mempererat tali persaudaraan. Jadi semakin cepat selesai, pekerjaannya tidak berat, ya. Kita harus saling membantu, saling menolong. Kerja bakti dan gotong royong dalam hal kebaikan. Tidak boleh gotong royong atau kerja bakti dalam keburukan, ya. Misalnya gotong royong mencuri mangga tetangga, itu tidak boleh ya, anak-anak, ya. Kita harus kerja bakti dan gotong royong dalam hal kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tema 5, subtema ketiga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan dari Miss Novi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.